Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, matematika dengan materi mengenal jenis bangun datar dan ruas garis pada bangun datar. Langsung saja teman-teman. Bangun datar. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Bangun datar selalu dibatasi oleh ruas garis. Nah, ruas garis ini pada bidang datar itu juga sering disebut dengan sisi ya teman-teman ya. Namun sisi pada bangun datar dan bangun ruang itu berbeda. Nah, untuk bangun ruang akan kita bahas berikutnya. Kali ini kita akan bahas bangun datar dulu ya teman-teman ya. Nah, bangun datar dapat dikelompokkan menurut banyaknya ruas garis yang membatasi. Nah, ruas garis pada bangun datar ada 3 ruas garis yaitu segitiga. Kemudian ada 4 ruas garis yaitu segi 4. Ada 5 ruas garis yaitu segi 5. Ada segi 6 dan seterusnya hingga banyak. Nah, sekarang kita akan melihat bangun datar apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama kita lihat bentuk layang-layang. Layang-layang merupakan contoh bangun datar. Nah, kemudian ada sapu tangan. Sapu tangan juga merupakan contoh bangun datar. Segitiga pengaman. Kemudian keset, kemudian konbol. Nah, teman-teman perhatikan. Masing-masing benda ini memiliki ruas garis yang berbeda. Apa itu ruas garis? Ruas garis adalah garis yang membentuk bidang ini menjadi bidang datar. Contoh, pada segitiga tekanan ini ada ruas garis ya. Yang pertama 1, 2, dan 3. Nah, kemudian ada sapu tangan. Di sini juga ada ruas garis teman-teman. Nah, yang membentuk ya, di sini ada 1, nah sampai sudut, 2 sampai sudut, 3 sampai sudut, dan 4. Ada 4 ruas garis. Kemudian ada juga konbok. Nah, teman-teman perhatikan pada konbok berikut ada berapa ruas garis ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini tadi merupakan contoh benda-benda di sekitar kita yang merupakan contoh bangun datar. Nah, sekarang kita akan melihat masing-masing benda ini itu dibedakan menurut ruas garisnya, banyaknya ruas garisnya. Nah, kalau segitiga ruas garisnya akan berbeda dengan ruas garis pada sapu tangan ini ya. Nah, akan berbeda juga ruas garisnya dengan konblok. Nah, kita akan bedakan satu persatu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut juga segitiga. Nah, teman-teman perhatikan ada banyak bangun datar di sini ya. Ada yang bentuknya sama, ruas garisnya panjangnya sama, ada juga yang berbeda-beda. Nah, semuanya ini meskipun berbeda-beda bentuk, ini namanya tetap satu yaitu segitiga teman-teman. Meskipun nanti dibedakan juga, ada yang namanya segitiga sama kaki, ada yang namanya segitiga sama sisi, ada yang namanya segitiga siku-siku. Nah, kali ini kita baru belajar untuk namanya saja ya. Jadi ini semuanya adalah segitiga karena memiliki 3 ruas garis, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis disebut juga segi 4. Nah, bentuknya bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, ada yang seperti ini, sama semuanya panjangnya. Kemudian ada yang berbeda-beda. Nah, meskipun berbeda bentuknya banyak, ini namanya tetap segi 4 ya. Namun, untuk segi 4 itu ada nama spesialnya teman-teman. Nanti kita akan pelajari apa saja nama spesial dari segi 4 ya. Nah, setelah ini kita pelajari dulu bangun datar berikutnya teman-teman. Bangun datar
yang dibatasi oleh 5 ruas garis disebut juga segi 5. Meskipun banyaknya bentuknya itu beda-beda, banyaknya tetap sama yaitu 5 ruas garis ya. Meskipun bentuknya beda, ada yang sama semua panjangnya, ada yang berbeda-beda. Meskipun ada yang seperti ini ya, ada yang panjang, ada yang pendek seperti itu. Nah, di sini semuanya adalah bentuk segi 5 karena memiliki 5 ruas garis. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya, bangun datar yang dibatasi oleh 6 ruas garis disebut segi 6. Meskipun bentuknya berbeda-beda. Sekali lagi bentuknya berbeda-beda ya teman-teman ya. Ada yang panjang seperti ini, ada yang bentuknya sama semua, ruas garisnya sama panjang. Namun di sini semuanya adalah segi 6 karena memiliki 6 ruas garis. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruas garis itu yang mana? Yang ini loh teman-teman ya. Yang menghubungkan antara sudut dan sudut dan membentuk sebuah bidang. Nah, itu yang dinamakan ruas garis. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Bangun segi 4 yang memiliki ciri khusus memiliki nama sendiri. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya antara bangunan satu dan bangun berikutnya ini memiliki masing-masing nama tersendiri meskipun sama-sama segi 4. Tapi bentuknya berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu ciri-cirinya dan sesuai dengan nama yang sering disebutkan. Nah, yang pertama, bangun persegi panjang. Persegi panjang merupakan segi 4 yang memiliki 2 sisi atau ruas garis yang sejajar. Ya, jadi yang atas dan yang bawah ini sejajar dan sama panjang teman-teman. Yang atas dan bawah sama panjang. Kemudian yang samping juga sejajar, kemudian sama panjang. Nah, berikutnya adalah persegi. Teman-teman perhatikan, kalau persegi semua ruas garisnya memiliki panjang yang sama ya. Atas, bawah, kanan, kiri memiliki panjang yang sama. Berikutnya adalah belah ketupat. Nah, teman-teman harus bisa membedakan belah ketupat dengan persegi. Kalau belah ketupat ini memiliki sudut yang berbeda antara satu sama lain ya. Jadi ada 2 sudut yang sama. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, ini adalah belah ketupat. Namun sudut yang ini itu berbeda dengan sudut yang ini teman-teman. Bedanya dengan persegi, kalau persegi itu semua sudutnya sama besarnya ya. Untuk sudut akan kita pelajari berikutnya teman-teman. Nah, sekarang kita pelajari bedanya dulu ya. Berikutnya adalah trapesium teman-teman. Nah, kalau trapesium itu ada 2 sisi yang sejajar namun berbeda panjang ya. Jadi sisi atas dan bawah ini sejajar teman-teman, tapi panjangnya berbeda. Yang atas lebih panjang daripada yang bawah atau kebalikannya ya. Nah, jadi trapesium itu ada 2 sisi yang sejajar dan beda panjangnya, tapi sejajar ya. Nah, berikutnya adalah jajar genjang atau jajaran genjang. Jajar genjang itu berbeda dengan belah ketupat dan berbeda dengan persegi panjang. Teman-teman perhatikan bedanya. Nah, kalau jajar genjang ini juga ada 2 sisi yang sama panjang dan 2 sisi yang sama panjang, tapi sudutnya berbeda teman-teman ya. Kalau yang ini sudutnya sama semua, ya persegi panjang sudutnya sama semua. Kalau jajaran genjang sudutnya berbeda teman-teman. Jadi yang ini sudutnya sama dengan yang ini. Kalau yang ini sama dengan yang ini. Nah, itu bedanya. Kalau bedanya dengan belah ketupat, itu adalah panjangnya teman-teman. Belah ketupat itu panjangnya sama semua. Kalau yang ini beda ya. Ada yang pendek, 2 yang pendek atau 2 yang panjang. Jadi berbeda. Itulah jajaran genjang. Nah, bentuk yang terakhir segi 4 yaitu layang-layang teman-teman. Nah, ini dia layang-layang memiliki sudut yang berbeda. Nah, bedanya dengan belah ketupat, kalau layang-layang ini juga ruas garisnya itu berbeda
panjangnya, teman-teman. Nah, ruas garis yang ini sama dengan ruas garis yang ini panjangnya. Kemudian ruas garis yang ini sama dengan ruas garis yang ini. Nah, teman-teman jadi harus bisa membedakan ya, mana yang merupakan layang-layang, mana jajaran genjang, mana trapesium, belah ketupat, dan mana yang persegi, kemudian mana yang persegi panjang. Insya Allah kalau teman-teman perhatikan, pasti teman-teman tahu perbedaannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mencari ruas garis pada bidang data. Kita akan hitung masing-masing bidang ini ada berapa ruas garisnya ya. Yang pertama, segitiga ada 3 ruas garis. Teman-teman perhatikan. Ada 1, 2, 3. Ada 3 ruas garis yang membentuk bidang segitiga ya. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang ini ada 4 ruas garis. Teman-teman perhatikan. 1, 2, 3, 4. Nah, ruas garis ini yang membentuk bidang persegi panjang. Kemudian yang persegi juga sama, ada 4 ruas garis. 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya ada trapesium. Trapesium juga memiliki 4 ruas garis. 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 ruas garis. Kemudian ini adalah segi 5. Segi 5 memiliki 5 ruas garis, teman-teman. 1, kita hitung satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Berikutnya segi 6, ini memiliki 6 ruas garis, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah cara menghitung ruas garis pada bidang data. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah bisa dan sudah paham cara menghitungnya ya, teman-teman ya. Mana yang disebut segitiga berarti memiliki 3 ruas garis, segi 4 memiliki 4 ruas garis, segi 5 memiliki 5 ruas garis, segi 6 memiliki 6 ruas garis. Kemudian masih ada segi-segi yang lain, segi 7, 8, 9, dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah paham, teman-teman coba kerjakan soal berikut ini ya. Berapa banyak ruas garis pada bidang di bawah ini, teman-teman? Nah, teman-teman harus jeli ya, ada berapa, teman-teman hitung satu persatu garis yang membangun atau menyusun menjadi bidang ini. Ada berapa, teman-teman hitung satu persatu. Nanti jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar dan jangan lupa diberi nama ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.